masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, untuk melihat kehadiran kalian. Pertama, Jelly Hula Mutaki. Hadir. Seda. Hadir. Arin. Hadir. Jadi hadir semua ya pada pagi hari ini, tidak ada yang absen. Kemudian untuk sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, boleh saya bercerita ya? Oke. Jadi kemarin itu saya pergi ke pasar adik-adik. Kemudian saya bertemu dengan seseorang gitu kan. Saya nggak kenal orangnya, tapi kemudian orangnya terlihat sangat tidak ramah. Akhirnya saya berkenalan, menyempatkan untuk berkenalan dengan orang tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah tetangga kampung saya. Jadi tempat tinggalnya nggak jauh dari tempat tinggal saya gitu kan. Nah, ketika kita berkenalan dengan seseorang, itu yang paling pertama disebutkan itu apa, Dek? Nama ya, gitu kan. Nah, kenapa sih nama itu begitu penting? Karena nama itu merupakan identitas atau suatu hal yang kita gunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang, begitu ya. Jadi nama itu sangat penting untuk tanda pengenal, untuk identifikasi seseorang, gitu kan. Yang paling pertama kita tahu adalah nama. Kemudian begitu pula dengan senyawa adik-adik, senyawa kimia. Jadi senyawa kimia itu juga memiliki tanda pengenal, yaitu nama. Nah, untuk kita mengetahui seseorang lebih dalam, setelah kita tahu namanya, maka kita bisa mengetahui orang tersebut lebih dalam kan. Nah, begitu pula dengan senyawa kimia. Jadi dengan kita tahu namanya, dengan kita bisa menamainya sesuai aturan IUPAC, nah, kita bisa mengenal lebih dalam unsur kimia tersebut, begitu ya. Oke, jadi kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang tanggal berapa? 3 Mei ya. Kita akan belajar tata nama senyawa kimia. Kok ini enggak? Nah, tata nama senyawa kimia itu ada sangat banyak sekali, begitu ya. Jadi tata nama senyawa kimia itu kan ada tata nama senyawa anorganik, kemudian ada tata nama senyawa organik, asam basa, begitu ya. Tapi pada pagi hari ini saya akan memulai pelajaran tata nama senyawa kimia, yaitu senyawa anorganik. Oke. Jadi sampai sini. Jadi tata nama senyawa anorganik itu ada 2, Dek. Ada tata nama senyawa biner, kemudian ada tata nama senyawa poliatomik. Nah, kita memulai dengan tata nama senyawa kimia biner. 1. Tata nama senyawa kimia biner. Nah, senyawa biner itu merupakan gabungan 2 unsur, baik itu non logam dengan logam ataupun non logam dengan non logam, begitu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke tata nama senyawa kimia yang non logam dengan logam dan non logam dengan non logam, begitu ya. Jadi nanti yang pertama saya hapus saja ya. Kita mulai. Tata nama senyawa kimia biner. Yang pertama itu logam dengan non logam. Nah, untuk tata nama senyawa kimia logam dengan non logam, ini maksudnya dengan ya, dengan non logam
itu kita memberi tata namanya seperti ini. Jadi yang pertama kita tuliskan nama logam tersebut. Logam, kita mulai dengan yang jika logamnya memiliki bilangan oksidasi bilox adalah bilangan oksidasi ya. Jika memiliki bilox 1, cara penulisan tata namanya yaitu logam diikuti dengan non logam, kemudian diberi akhiran ida. Begitu ya. Kita beri contoh. Contohnya NaOH. Ini logam. Kemudian ini non logam. Jadi kita cara pemberian namanya yaitu Na itu kan natrium. OH-nya adalah hidroksida. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian satu lagi ya, contohnya ada NaBr, yaitu natrium bromida. Oke, sampai sini paham ya untuk bilox 1, yaitu logam, non logam diberi akhiran ida. Kemudian seperti contohnya, natrium adalah logam diletakkan di depan diikuti dengan unsur non logamnya yaitu hidroksida, yaitu hidroksida. Kemudian yang NaBr itu natrium logamnya diletakkan di depan, kemudian bromida diletakkan di belakang. Kemudian kita masuk ke yang bilox lebih dari 1, lebih besar daripada 1. Cara kita memberi namanya yaitu pertama kita tuliskan unsur logamnya, kemudian bilangan oksidasinya kita tuliskan menggunakan angka Romawi. Oke, dilanjutkan dengan unsur non logam dan diberi akhiran ida. Sampai sini paham? Oke, saya beri contoh ya. Saya hapus. Untuk yang kedua tadi, logam plus bilox dituliskan menggunakan angka Romawi. Diikuti dengan unsur non logamnya, kemudian diberi akhiran ida. Contohnya adalah CuCl. Nah, ini cara kita memberi namanya. Cu itu merupakan tembaga. Jadi Cu itu tembaga ya. Kemudian kita beri biloxnya 1, kemudian Cl-nya adalah klorida. Gitu ya. Paham sampai sini? Silahkan dicatat. Kemudian saya akan membagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi nanti berkelompok ya. Oke. Kemudian saya akan membagi ke dalam kelompok kecil. Silahkan beri nama. Silahkan didiskusikan cara memberikan nama pada unsur yang saya tuliskan berikut.
Silahkan kalian kerjakan, didiskusikan secara berkelompok. Oke, jadi sudah dijawab ya. K2O yaitu kalium oksida, dia memiliki bilok 1. Kalium adalah unsur logamnya dan O itu adalah unsur non logamnya, kemudian diberi akhiran berupa ida. Kemudian ada natrium oksida, yaitu unsur logamnya adalah natrium dan unsur non logamnya adalah O. Jadi natrium oksida. SNO yaitu untuk bilangan oksidasi lebih dari 1, SNO yaitu kita tuliskan biloksnya yaitu 2, timah dalam kurung 2 oksida, dan kemudian SNO2 itu timah dalam kurung 4 oksida. Jadi sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran ini yaitu tata nama senyawa kimia biner. Kemudian dia ada biner logam dan non logam, dan ada biner non logam dan non logam. Untuk tata nama senyawa kimia biner logam dan non logam yaitu untuk bilok 1, cara kita menamakannya yaitu logam plus non logam, ya benar, non logam dengan akhiran ida. Dan untuk biner non logam dengan non logam itu tata namanya yaitu non logam. Untuk biner biloks lebih dari 1 yaitu logam diikuti non logam diikuti biloks. Kemudian kita menuliskan bilangan oksidasinya dengan angka Romawi dan diikuti non logam, kemudian diberi akhiran ida. Nah, ini karena jawabannya sudah benar, nanti hadiahnya dapat diambil di kantor ya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.